Assalamualaikum teman-teman. Oh ya, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar fotografi bagi semula. Oke, yang pertama di sini judulnya dasar-dasar fotografi. Paduan singkat pengenalan fotografi. Kalian lihat ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian fotografi. Apa sih pengertian fotografi secara definisi itu kan? Nah, ini simak ya. Secara definisi, fotografi adalah melukis dengan cahaya. Tanpa ada cahaya, tak ada aktivitas fotografi. Fotografi dalam terminologi lain berarti seni melihat. Jadi intinya fotografi itu aktivitas seperti aktivitas memoto suatu objek. Jadi apabila kalau tidak ada cahaya, maka objek tersebut akan tampak gelap dan tidak kelihatan ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam fotografi itu diantaranya satu, kenali alat fotografinya, terus seperti kamera gitu. Terus yang kedua, cara memegang kamera. Jadi cara memegangnya apakah benar dan supaya objeknya terlihat jelas apa tidaknya. Terus yang ketiga, komposisi, terus variasi gambar jelas atau tidaknya, terus bercerita. Terus yang terakhir, mood gambar. Kalau tidak ada 6 hal ini dalam fotografi, maka objek yang dihasilkan akan terlihat kurang estetik ya dalam bahasa sekarang itu. Terus yang selanjutnya, rumus dasar fotografi. Nah, diantaranya di sini ya, bisa kalian lihat. Yang pertama, composition, terus yang kedua, exposure, terus ketiga lens, terus keempat light. Oke. Terus apa sih composition itu? Composition adalah suatu tempat untuk subjek foto dalam bidangnya. Jadi tanpa subjek foto, pada bagian tengah bidang akan terlihat lebih kurang jelas, kurang cekas ya dalam itunya. Nah, ini aturannya 1/3 dalam itu rule of thirds. Jadi menempatkan subjek foto tidak pada bagian tengah bidang. Nah, tidak pada tengahnya, melainkan pada keseluruhannya. Namun bisa juga sih dalam melanggar aturan 1/3 itu. Jadi objeknya itu dari nampak semuanya ya, tidak mengambil dari tengah bidangnya. Yang selanjutnya, mendekatkan kepada subjek foto. Nah, jadi ketika kita mendekatkan pada subjek foto tersebut, otomatis foto yang dihasilkan akan terlihat jelas dan lebih besar ya. Nah, terus foto yang baik terdiri dari subjek, konteks, dan tidak ada yang lainnya. Jadi yang cuma terlihat itu cuma subjeknya objek tersebut. Terus, nah seperti ini ya kalau dari dekat gitu, jadi objeknya kan terlihat jelas gini. Nah, gini. Terus perhatikan garis diagonal, ritme, dan bingkai. Nah, diagonalnya pas atau tidaknya garisnya, terus ritme dan bingkainya cocok apa tidaknya. Nah, seperti ini ya. Terus, nah ini contohnya diagonalnya kan ini udah pas tuh, bidang subjek objeknya juga. Nah, ini contohnya. Ini pemotretan dramatis. Jadi seperti seperti kelihatan yang berekstra dramatis itu penghayatan. Nah, ini ekspresur atau pencahayaan seperti diagrama, surface fade atau rena, terus yang terakhir isonya. Nah, terus ruang tajamnya, ketajamannya ya. Jadi si objek ini tuh tajam atau tidaknya. Nah, ini bisa kalian pertajam, kalian lihat ya, dengan memutar rule-nya, rule kamera. Speed, membekukan gerak atau mengungkap gerakan. Jadi sekali bidik tepat sasaran gitu. Ini. Jadi ini terus yang ini panning teknik, pengambilan gambar penggunaan kecepatan rendah mengikuti gerak subjek. Jadi kecepatan kita menangkap satu objek tersebut apakah rendah atau tidaknya. Ya. Terus ISO adalah tingkat sensitivitas cahaya seperti 25, 50, 100 dan yang lainnya ya. Bahkan ada yang lebih dari aktivitas cahaya, sensitivitas cahaya tersebut. Terus gunakan ISO dari 100 sampai 20 untuk pemotretan di luar ruangan dalam keadaan cerah. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam keadaan cerah ya.
Terus jika langit penuh atau di dalam ruangan gunakan ISO 400 sampai 800. Nah, jadi kalau suasananya gelap gitu, jadi kalian bisa pertinggi lagi ISO-nya 400 sampai 800, jadi otomatis si gambarnya itu kelihatan. Nah, terus kalau malam hari atau di dalam ruangan yang redup gunakan ISO 1600 atau lebih. Nah, kalau misalnya gelap tuh ya, tempatnya gelap banget. Nah, kalian bisa tambahin ISO-nya 1600 atau lebih. Jadi si gambarnya itu terlihat jelas ya, kelihatan gitu, enggak buram gitu. Terus gunakan tripod jika ingin menggunakan ISO rendah dalam keadaan redup atau kurang cahaya. Terus yang ini rumus pencahayaan, aperture, shutter speed, ISO. Nah, ini bisa kalian lihat ya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya. Terus lensa maksudnya 35 mm. Nah, lensa width atau lebar ini 35 mm sampai seterusnya. Terus lensa tele atau mendekatkan subjek 70 mm 85 sampai 1000 mm. Terus lensa zoom, lensa yang sudut pandangnya bisa berubah dari weight tele 24 sampai 70 mm sampai seterusnya 200 mm. Terus lensa normal, lensa dengan sudut pandang sesuai dengan jangkauan mata normal atau 50 mm. Jadi sesuai lensa yang kita gunakan pada kamera tersebut dalam membidik gambar gitu. Terus light itu pencahayaan ya, karakter cahaya, side light, cahaya dari samping. Jadi kita memotretnya itu dari cahaya samping. Terus backlight, cahaya datang dari belakang subjek, dari belakang terus subjeknya gitu. Terus rim light, cahaya yang memberikan outline pada subjek. Terus ambient light, cahaya sekitar subjek yang tidak secara langsung menerangi subjek. Jadi cahaya yang tidak menerangi suatu objek secara langsung karena tertutup suatu objek tertentu yang menghalangi pemandangan sekitar gitu. Terus diffused light, cahaya yang tersaring oleh medium tertentu. Terus background light, cahaya yang dipantulkan untuk melembutkan cahaya yang jatuh pada sumber. Jadi cahaya yang saling memantulkan ya untuk melembutkan suatu cahaya yang jatuh pada suatu objek itu. Terus artificial light, yaitu cahaya buatan seperti lampu kilat, lampu taman. Jadi cahaya seperti lampu kilat itu, lampu taman yang nyala gitu, tiba-tiba nyala gitu. Nah, terus yang terakhir natural light, cahaya yang bersumber dari matahari. Jadi ini natural light itu cahaya yang langsung dari matahari. Jadi kita tidak perlu menambahkan suatu ketajaman atau ketinggian cahaya dalam kamera tersebut karena sudah ada cahaya langsung dari sumber matahari seperti itu. Terus ini karakter cahaya yang memberikan moodnya seperti ini, membangun suasana ya gini. Terus nah seperti inilah, ini jadi mulailah memotret. Jadi seperti itulah penjelasannya. Jadi dalam untuk fotografi semula ya, itu gampang dan mudah untuk dipraktekkan. Jadi yuk kita untuk bereksplorasi dalam dunia fotografi. Kalian pasti akan merasa senang karena fotografi ini banyak yang meminatinya. Jadi beginilah langkahnya, jadi jangan menyesal karena ini adalah suatu ilmu yang mudah dipahami. Oke, sekian dari saya.